Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan hari ini 2 Februari 2023. Jadi beberapa waktu yang lalu gue sudah update pada video ini mengenai apa yang gue pegang pada tanggal tersebut ya, saham-saham apa yang gue pegang pada tanggal tersebut. Dan pada video ini gue menyampaikan bahwa biasanya gue itu akan coba memegang 10 emiten untuk melakukan diversifikasi. Maksimal 10 emiten. Kalau misalkan gue masih megang di bawah itu berarti gue berencana untuk belanja lagi. Menambah sampai jumlahnya 10. Maka pada video ini ya, karena memang ada yang menanyakan upload lagi dong portofolio gitu ya, dan sebenarnya gue bukan pemain besar ya, jadi kalau misalkan gue mengupdate portofolio seharusnya tidak akan menjadi dampak yang signifikan bagi pasar modal itu sendiri gitu loh, karena ada beberapa yang tidak mau menyebutkan, tapi ya kalau gue sebutin lah biasanya gue megang apa gitu ya. Dan teman-teman gue di Instagram ya, mungkin teman-teman yang kenal di YouTube sering diskusi ya, gue juga beberapa kali diskusi sama mereka ya, gue megang ini nih gitu. Nah, gue akan menyampaikan 4 saham yang saat ini gue pegang, karena memang ada beberapa saham yang belakangan ini gue jual karena sudah naik ya, gue taking profit dan IHSG-nya sudah naik gitu. Gue justru kurang suka kalau IHSG naik begini. Gue lebih suka ketika IHSG turun kayak kemarin tuh di harga 6.500, dia di harga 6.500, di angka 6.500 atau 6.600. Kalau sudah naik begini, ini kan Goto udah naik lagi ya, kemudian banyak lah yang udah naik, jadi gue kurang suka sebenarnya, dan gue maunya ketika IHSG-nya turun. Sebenarnya seperti itu ya guys, gue bukan bermaksud menyinggung, tapi memang gue maunya begitu. Ini pandangan pribadi aja. Jadi gue akan menyebutkan 4 saham yang saat ini gue pegang, kemudian 6 saham yang menjadi inceran gue ya, watchlist gue. Nah, yang pertama, saat ini ya, pertanggal 2 Februari 2023 yang masih gue pegang adalah Alam Sutra. Alam Sutra Realty. Dan yang gue sebutkan pertama ini porsinya tidak terlalu banyak. Masih paling sedikit di antara 4 yang gue pegang. Di antara 3 yang gue pegang. Yang pertama Alam Sutra. Simple. Gue megang Alam Sutra karena murah. Dan kalau misalkan nanti booming, gue udah punya di harga rendah. Tapi berhubung masih ada sentimen-sentimen negatif kayak suku bunga, kemudian KPR, kemudian ya kinerjanya sudah membaik ya Asri ini dari tahun 2021. Hanya saja memang gue melihatnya properti belum bisa terlalu diharapkan. Dia sama kayak konstruksi. Properti dan konstruksi belum terlalu bisa diharapkan dalam waktu dekat, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan ke depan. Jadi gue masih sedikit belinya. Tapi adapun nanti sudah naik ya, gue sudah siap. Dan terus terang, untuk Alam Sutra ini properti yang gue pilih. Tadinya gue megang properti itu GPRA, Alam Sutra ya, kemudian itu sih 2 ya. Gue tadi sempat masuk ke MDL tapi udah gue jual, gue nggak masuk lagi. Kemudian GPRA juga gue udah taking profit, sama si Asri ini yang masih belum gue lepas ya, dan masih gua hold. Itu yang pertama, dan dia masih murah valuasinya, jadi gue suka dengan Asri untuk properti. Yang kedua, PTBA. Gue masih hold PTBA ya, karena itu gue udah beberapa kali buat video. PTBA ini merupakan saham batubara yang memberikan gue keuntungan besar, dan gue PTBA di portofolio ini merupakan running profit di tahun sebelumnya. Jadi misalkan PTBA ini dibawa turun pun sebenarnya gue tidak terlalu masalah. Jadi gue sudah siap dengan resiko gue pribadi guys ya. Dan gue yakin yang megang batubara sudah memiliki strategi masing-masing. Baiknya sih seperti itu. Artinya ketika PTBA turun ya tidak jadi masalah, karena gue masih berharap dari dividennya. Gue pernah buat video sebelumnya bahwa PTBA, informasi dari teman gue yang dia beberapa sering di media, dia sering berkoordinasi dengan dirut-dirut perusahaan TBK lainnya, bahwa PTBA dividennya 1.000. Tapi kan itu nggak bisa dijadikan patokan, ya kan? Itu nggak bisa dijadikan patokan. Tapi gue memang cukup yakin dia akan membagikan 1.000 kalau dilihat dari EPS-nya itu sendiri. Dan ya itu tadi, ini running profit. Dan gue portofolio saham batubara itu sudah tidak terlalu banyak porsinya memang. Jadi yang kedua terbanyak ini adalah PTBA. Yang ketiga adalah JPFA. Nah, ini yang beberapa waktu belakangan baru gue beli. Jadi begini guys, kenapa gue masuk JPFA? JPFA adalah consumer goods, kemudian valuasinya masih normal.
Kemudian kemarin waktu drop, dia dibawa turun kan 1100, dan gue sudah pernah buat video JPFI di bawah sorry, harga wajar JPFI ini adalah 1700. Pada video ini gue menyampaikan ya guys, di 1700 lah. Nah, memang bisnisnya ini bisnis ayam ya, mayoritas ya, ada dia ayam, kemudian pakan ya, tapi dia diatur oleh pemerintah. Dalam artian begini, biasanya dia tidak bisa menjual dengan harga yang terlampau tinggi, berbeda dengan saham batubara ya dijual dengan harga pasar gitu ya. Nah, JPFI ini memang kita hidup di Indonesia, kebutuhan pokok tidak terlalu tinggi, tapi sebenarnya merupakan negatif buat si JPFA itu sendiri. Tapi ada tapinya guys, kalau sahamnya dikasih murah, ya kita masuk lah kayak gitu. Gue pribadi sudah masuk JPFA ini, dan kita lihat nanti ke depannya bagaimana. Karena kalau lu perhatikan guys, dia di setiap akhir tahun labanya selalu meningkat. Hal tersebut sudah tercermin dari tahun 2019, 2020, 2021. Kita berharap, ini kan harapan ya guys ya, di tahun 2022 dia bisa meningkat. Kemudian kenapa gue masuk JPFA? Sebentar lagi mau puasa, mau lebaran, kemudian mau tahun politik ya. Kemudian JPFA itu sendiri di bulan April 2023 dia juga biasanya membagikan dividen. Jadi sebenarnya JPFA ini menurut gua kalau dikasih murah, walaupun bisnisnya sebenarnya dia tidak bisa terlalu mengambil untung yang besar, nggak masalah. Namanya juga dikasih harga murah gitu guys. Jadi gua kenapa memutuskan masuk JPFA itu sendiri. Yang keempat, TAPG. Gue masih hold TAPG, dan gue yakin dividen TAPG ini nanti cukup besar. Kalaupun dia tidak besar, ekuitasnya harusnya meningkat, dan gue yakin TAPG adalah perusahaan sawit yang walaupun valuasinya mahal, tapi dihandle oleh orang-orang yang bagus. Bukan berarti perusahaan yang lain gak bagus ya, tapi gue melihatnya bahwa TAPG ini dihandle oleh orang-orang yang bagus. Kemudian dia tidak ikut cawe-cawe sana lah, cawe-cawe sini. Kemudian EPS-nya juga bagus, ya kan? Coba lu lihat harga saham 615 atau 620 ya. Tapi EPS-nya 150-an, berpotensi 150-an atau di atas 100. Ya gue belilah. Begitu guys. Itu untuk TAPG. Kemudian sawit ini kan ya nanti ada B30, B35 katanya implementasinya udah di bulan Februari ya guys ya. Yang mudah-mudahan itu jadi sentimen positif, dan semakin TAPG turun, gue semakin mau beli. Itu kenapa porsi TAPG di saham gue cukup besar. Bukan cukup besar, saat ini yang paling besar ya guys TAPG. Dibanding PTBA, dibanding ASRI, sama dibanding JPFA. Nah, sekarang gue menyebutkan 6 saham yang menjadi watchlist gue. Tapi gue gak akan terlalu panjang lebar. Yang pertama Wood, valuasinya murah. Yang kedua Breeze, karena gue sudah membahas di video sebelumnya sebenarnya. Breeze kalau dikasih murah lagi sama kayak JPFA, gue akan coba masuk. Karena gue belum punya saham perbankan. Dan kalau misalkan gue mau masuk saham perbankan, ya Breeze ini sebenarnya. Gue tertarik. Yang ketiga adalah Prodia. Gue belum punya saham kesehatan. Dan kalau misalkan gue mau masuk, gue akan masuk coba ke Prodia. Dan dia membagikan dividen kan, di laporan tahunannya pun dia kebijakan dividennya ya segitu, dia tetap akan coba membagikan dividen rutin setiap tahunnya. Kemudian ada sebagian yang ditahan sebagai laba bersih ya. Yang keempat, Jaya Konstruksi. Jaya Konstruksi ini sebenarnya gue sudah masuk ya, kemudian dia kan sudah naik tuh ke 134, kemarin sempat turun ke 113-an. Tapi gue jual ya guys ya, gue jual, tidak untung dan tidak rugi Jekon ini. Tapi konstruksi yang gue incar adalah Jekon. Karena sebenarnya gini guys, ketika lu lihat laporan keuangannya, dia segmen operasinya banyak yang di Sumatera, Jawa, Bali. Di Kalimantan, di IKN juga dia ada proyek pembangunan, kalau gue nggak salah, jalan tol apa gitu. Kalau misalkan IKN nanti ada kendala, ya kita berharapnya yang terbaik buat bangsa sekali lagi guys ya. Tapi misalkan IKN tidak terjadi, tidak jadi, atau ada kendala, misalkan molor, namanya pembangunan itu kan kadang-kadang ada kendala ya guys ya biasanya. Jekon ini seharusnya tidak terlalu terdampak karena pendapatannya ya itu tadi dari Sumatera, Jawa, dan Bali kebanyakan.
Begitu guys di segmen operasinya. Yang kelima, Antam. Antam ini sebenarnya saham yang nikel, penjualan nikel, biji nikel dan ferronikel yang sekarang lagi banyak hilirisasi ya, digaungkan oleh pemerintah. Gue berniat masuk Antam tapi harganya masih mahal, jadi gue nunggu turun. Kalau gue beli di harga sekarang nanti lu jualan dong, gitu guys. Gue maunya ketika harga Antam turun lagi, tapi mungkin akan gue masuk ke Antam juga. Yang keenam ya ISSP. ISSP ini valuasinya masih murah dan dia belum kemana-mana. Paling itu aja guys untuk 6 saham yang menjadi incaran gue ya guys. Di samping itu memang gue udah beberapa jual saham gue pribadi. Kayak kemarin gue jual Bluebird. Bluebird kan gue di video sebelumnya punya. Lo tahu Bluebird sekarang udah naik sampai berapa? Ya kan? Ya jadi gue coba jual karena gue menemukan yang lain yang menarik dan gue harus menyiapkan cash. Ya, gue harus menyiapkan cash, harus menyiapkan uang juga ketika nanti ada saham yang turun. Seperti itu guys. Kemudian itu tadi Jekon gue jual, Bluebird gue jual. Mungkin teman-teman yang sudah berteman dengan gue di Instagram, kita sering diskusi, sering ngobrol juga. Udah gue juga menyampaikan ini loh, gue juga jual ini karena memang gue saling bertukar informasi gitu loh dengan teman-teman yang lain. Paling itu aja guys ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli pastinya guys ya. Dan kalau misalkan nanti ada perubahan portofolio mungkin 1 bulan 2 bulan ke depan, biasanya gue akan coba update lagi sih guys. Seperti itu. Dan memang gue bukan pemain besar ya, dana cekak, duit terbatas. Jadi seharusnya dengan gue menyampaikan portofolio ini nggak terlalu masalah lah, tidak terlalu bisa menggerakkan pasar gitulah ya. Ya, gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.